memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lidah mulut bibir hamba-Mu ini Engkau akan urapi, sehingga apa yang keluar dari lidah mulut bibir hamba ini akan diubah jadi berkat, dan kami boleh menerimanya bersama-sama. Berkati Youth Fellowship, Engkau akan memberkati mereka dengan pengajaran, dengan sharing, dengan apa yang akan diperdengarkannya kepada mereka juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Terima kasih ada Pendeta Frans Tamaro dengan Ibu Eka. Terima kasih buat bergabung dengan kita pagi ini. Baik jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa spirit kita tetap berkobar-kobar sesuai dengan tanggal 13 yang lalu, hari Kamis, bertepatan dengan hari Idul Fitri, itu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berharap supaya berita hari ini sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada dalam berita Injil Matius 28 tadi, ayat 16 sampai yang ke-20. Saudara, kalau tadi kita perhatikan bersama-sama perikop tersebut, murid-murid pergi ke Galilea untuk menyaksikan atau bertemu dengan Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Kenapa bukan ke Yerusalem? Kenapa bukan ke Bethlehem atau ke Nazaret? Tapi Alkitab katakan murid-murid pergi ke Galilea. Dan saudara ingat apa kata-kata Tuhan Yesus yang disaksikan oleh Maria Magdalena? Ya, kasih tahu mereka jangan takut. Nanti kita akan ketemu. Ya, kita akan bertemu. Dan saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, di mana murid-murid pertama kali bertemu dengan Yesus, di mana murid-murid mendapatkan panggilan atau Yesus memanggil mereka, bukankah ketika mereka ada di Galilea? Jadi kota Galilea ini penting sekali karena Tuhan ingin supaya murid-muridnya ini kembali mengenang bahwa mereka mendapatkan panggilan, mereka mendapatkan jaminan, mereka mendapatkan satu keyakinan sebagaimana mereka ada para nelayan, ya, akhirnya mereka menerima panggilan dari Tuhan. Kenapa di kota Galilea? Karena Tuhan ingin menyadarkan murid-muridnya bahwa mereka telah ikat janji, telah buat komitmen dengan Tuhan di Galilea. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yuk kita ingat bersama-sama ketika kita buat ikat janji sama Tuhan. Yuk kita ingat bersama-sama pengalaman yang indah. Kalau kita pernah masa muda, saya dengan istri sempat muda, ya, lagu baheula, lagu hebel, masa muda sungguh senang, ya. Saat itulah saat yang terindah di mana Tuhan panggil kita berkomitmen, ikat janji sama Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop Matius pasal 20 ayat yang ke-16 sampai 20 ini menjadi perikop yang kita boleh jadikan salah satu dasar, salah satu fondasi untuk kita menjalankan misinya Kristus, perutusan yang Allah tugaskan, yang Tuhan percayakan, bukan hanya kepada gereja. Kalau saudara bicara gereja atau orang-orang di luar bicara dengan gereja, itu artinya pendeta, elder, diakon, pengurus. Kalau mereka ngomong gereja, itu kewajiban gereja. Mana perhatian gereja? Biasanya arahnya ke situ. Tetapi perutusan ini, misi Kristus ini disampaikan, dipercayakan kepada setiap pribadi yang mengaku dirinya menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Kristus. Apa kata Yesus? Karena itu pergilah. Ini yang pertama, tugas yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai murid Kristus.
pergilah. Ini kita harus jalankan. Pergilah berarti kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergilah di sini artinya kita berusaha untuk menjumpai seseorang, bertemu dengan orang lain. Tadi kesaksian Pak Toman dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berkenalan atau bertemu, berjumpa dengan orang yang belum pernah dikenalnya. Adakah kesempatan? Maukah kita mencari kesempatan seperti itu? Kalau kita ingat perintah Tuhan, pergilah. Saudara harus keluar. Saudara harus berjalan, harus bergerak, ya, harus keluar dari zona nyaman diri sendiri. Menjumpai orang lain di lingkungan, di wilayah, di daerah yang bukan daerah kita sendiri. Tapi make sense-nya, dengan tetangga di mana kita tinggal aja belum mau kita kenalan, belum mau kita berusaha untuk menyaksikan Yesus Tuhanku yang sudah bangkit. Boro-boro kita pergi ke lingkungan atau subdivision yang lain, atau ke kota lain, atau ke negara lain. Mission impossible. Tetapi kembali, apa kata perintah Tuhan? Yesus katakan, pergilah. Jadi kalau saudara dan saya mengaku kita menjadi seorang murid, kita harus selalu sedia untuk pergi membawa kabar gembira, kabar sukacita, mewartakan good news kepada semua orang. Kemarin saya dengan ibu on the way ke Ranch Market, karena sekarang kan deketan. Nah, melewati intersection Archibald and Foothill. Ada seorang wanita pakai toa, bukan toa, loudspeaker, ya wireless. Dia penginjilan 2 menit kita di traffic light karena nunggu hijau. Temennya di sana bawa salib, Jesus saves us. Di other side temennya bawa salib juga. Are you ready? Jesus is coming soon. Kami dengar selama 2 menit sambil menunggu green light. The basic atau foundation about salvation, that's enough. Dia khotbah dalam 2 menit. Dan saya perhatikan, wow, ibu bilang, you see, 2 menit, itu kan kenceng kan suaranya. Adalah telinga yang dengar. Tapi, kalau orang nggak merasa terpanggil untuk melakukan hal seperti itu, gak mungkin. Saya dengan ibu bersyukur masih ada orang-orang yang bukan nekat. Ini penginjil jalanan. Don't get me wrong, penginjil jalanan ini bukan penginjil abal-abal. Maksud saya yang menginjili secara terbuka di jalan-jalan, itu maksudnya. Jadi kalau kita mengatakan penginjil jalanan atau pengkhotbah jalanan, saya pengamen jalanan. Artinya secara teori nggak qualified, tapi ya pegang gitar, pencet ini. Itu pengamen jalanan. Tapi yang saya maksud penginjil jalanan yang tadi saya katakan, itu orang yang betul-betul merasa dipanggil, dikasih kekuatan, kasih hikmat. 2 menit nggak gampang saudara untuk memberitahu poin per poin. Khotbah makin singkat, makin susah ya Pak Damaro. Karena di dalam waktu yang singkat harus disampaikan poin yang penekanan yang memang apa kata Alkitab. Kembali, ingat, ketika murid-murid Yesus pergi ke Galilea, dan sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah. Sebagai seorang murid, saya katakan harus selalu siap sedia pergi membawa kabar gembira, mewartakan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Pergi ke satu tempat, pergi menjumpai seseorang di wilayah lain, di daerah lain dengan tujuan, tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Itulah misi perutusan, misi karya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah. Lalu kalimat berikutnya apa dalam Matius pasal yang ke-28? Ayat yang berikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika saudara dan saya diutus
oleh Tuhan apa yang harus kita sampaikan. Jadi seorang murid itu punya tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini yang saya ingin sampaikan dengan ajak Bapak Saudara, jangan kita selfish. Loh, saya sudah injili dia, saya sudah doakan dia, saya sacrifice waktu saya, waktu yang harusnya saya bekerja, saya angkat telepon, jari yang harusnya saya ngetik, saya teks ke dia, saya undang untuk datang ke gereja, beberapa kali datang ke gereja, tapi akhirnya pergi ke gereja lain, lalu dibaptiskan di sana. Apa nggak bodoh Pak Pendeta? Apa yang Tuhan katakan? Sebagai seorang murid, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Menjadi murid Tuhan, bukan menjadi murid saudara, bukan menjadi muridnya pendeta Ramdan atau pendeta Tamaro. Jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Masih bagus ke gereja lain lalu dibaptis di sana daripada dibaptis di gereja bawang. Saudara tahu gereja bawang kan? Yang bentuknya kayak bawang itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bawa kabar baik ini, kita bawa kabar keselamatan ini supaya orang percaya kepada Yesus, supaya orang akhirnya bertobat. Jadi menjadi murid Tuhan artinya menjadikan mereka jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan akan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Lagi-lagi dengan baik-baik. Kita dijadikan oleh Tuhan dan dijangkau oleh seseorang untuk dijadikan menjadi murid Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, bukan perintah manusia, bukan perintah gereja, perintah yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang murid Tuhan, dan itu juga harapan kita untuk orang-orang yang kita jadikan murid Tuhan, supaya akhirnya mereka percaya, bertobat, dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Menjadi murid Tuhan supaya hidupnya penuh dalam kasih, damai sejahtera. Kasihnya konsisten kepada Tuhan, enggak musiman. Tadi saya koreksi sedikit ke Pak Toman, mumpung masih mood nih, lagi mood mau nyanyi. Setiap hari harusnya nyanyi buat Tuhan. Karena kita perlu buktikan kasih kita kepada Tuhan harus konsisten. Dan itu ciri-cirinya dan harus terbukti di dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih, ikatan persaudaraan, kental sekali satu sama lain, apalagi sebagai anggota tubuh Kristus RIC. Lalu saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain, dan hidup rukun dan damai. Itu yang harusnya dialami oleh seorang murid Tuhan. Saudara, memang ketika kita menyimak pergilah, kayaknya kalau pergi mah gampang lah, beranjak dari satu tempat. Apalagi tipe kita friendly kan, terkenal RIC, orang-orang RIC itu waduh friendly minta ampun. Begitu ada tamu, tamunya benar-benar kayaknya di welcome gitu. Itu ciri, itu tipikal kita, itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi kalau hanya pergi ketemu dengan orang gampang, tapi begitu perintah yang kedua, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini artinya ada upaya, ada usaha, ada sesuatu yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Kalau hanya asal ngomong, akhirnya kita disalah tafsirkan, ya. Jadi tugas untuk menjadikan orang menjadi murid Tuhan, bahkan sampai dibaptiskan, waduh kayaknya nggak mudah. Di zaman sekarang ini kayaknya tugas untuk membaptiskan itu nggak semudah waktu kita di Indonesia atau waktu di gereja-gereja yang lain. Selama hampir 5 tahun saya di RIC,
7 atau 8, 7 atau 9. Lalu ada berikutnya, itu adalah mereka yang belum pernah sidi, belum pembaptisan secara dewasa. Jadi menurut katanya semua adult yang ada di RIC ini sudah pada dibaptis semuanya. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan kirimkan ada jiwa-jiwa yang baru, yang dari scratch, yang dari nol kita approach, kita layani, akhirnya percaya kepada Yesus, akhirnya dibaptiskan. Bukankah suasana surgawi, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai oleh karena ada satu orang yang bertobat dan berbalik kepada Tuhan? What's wrong? Adakah, pernahkah jiwa-jiwa baru mampir hingga di RIC? Atau belum? Mari kita akan mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita adalah murid Tuhan? Seorang murid Tuhan adalah orang yang secara konsisten mengasihi, mendoakan orang lain, menghargai satu sama lain, hidup rukun dan damai. Dan lewat kesaksian hidup kita seperti itulah saya percaya, sebagai orang yang beriman, kita kemudian akan menarik orang karena mereka melihat perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang secara otomatis karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Bukan berbuat baik seolah-olah kita mancing, padahal kita nggak baik. Kalau itu hanya drama queen, nggak akan langgeng. Senyum kita yang hanya dibalut atau dibungkus dengan kepura-puraan, itu orang akan merasakan. Nah, saya selalu mengajak teman-teman as a pastor di RIC ini, yuk kita melayani Tuhan dengan tulus. Yuk kita melakukan perbuatan baik oleh karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita. Dan kalau itu kita lakukan secara natural, secara alamiah, enggak ada bakwan, udang di balik bakwan. Dan saya yakin misinya Kristus yang dipercayakan kepada RIC ini untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu bukan sekedar mission impossible. But on the other side, kita juga harus terus mengupayakan, ya, kita terus harus berusaha supaya misi karyanya Kristus ini boleh terlaksana lewat gerejanya di tempat ini. Dan yang ketiga, saudara, apa kata-kata berikutnya? Jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Allah, Anak, Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Pak Pendeta, saya nggak bisa ngomong. Pak Pendeta, saya nggak bisa ngajar. Tapi kembali, saudara, mengajarkan sesuatu nggak harus selalu secara sistematis. Ada dosen di tengah-tengah kita, tapi lewat perilaku kita. Mulai dari cara yang paling sederhana, kita mengajarkan tentang kasih kepada anak-anak kita di rumah. Bagaimana sikap kasih kita ketika kita berada di tengah-tengah coworker kita, ketika kita bekerja. Sempatkah terdengar baik secara langsung atau lewat orang lain, wah, luar biasa ini orang. Semua orang kayaknya ngomong dia baik sekali. Dia kayaknya kagak pernah marah. Wah, dia selalu cover pekerjaan orang lain. Kayaknya yang pantas sebetulnya tim leadernya dia. Saudara, saya nggak nada-nada. Itu kata-kata yang sering kali saya dengar dari teman-teman. Ada yang secara langsung bertanya, Denny, kok aku nggak pernah dengar sih keluar kata-kata bad word dari mulutmu? Atau Denny, pernah nggak kamu minum? Denny, berapa kali kamu punya pacar? Itu hal-hal yang kayaknya wajar buat mereka. Kalau bilang belum pernah, nggak pernah. Are you sure? Wow, I don't believe it. Saudara, bagaimana dengan saudara? Pernah nggak terdengar ada komplimen yang saudara dengar, baik secara direct ataupun indirect? Tapi maksudnya bukan membuat kita akhirnya, Yesus, kalau bukan aku, kalau bukan karena
kok semua. Nah, ini yang saya ingin encourage RPC family yang selama ini bekerja bersama-sama dengan saya melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus ini, ya, dengan introspeksi diri kita masing-masing sehubungan dengan pesan Yesus sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa murid dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Hanya satu topik, big issue di dalam Alkitab. Dari lembaran pendahuluan sampai akhir, about love, kasih. Salah satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akalmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima tugas yang sama, bukan hanya tugas gereja. Ini kewajiban setiap individu pribadi para pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadi murid Yesus, yaitu mengajarkan segala perintah-perintah Tuhan. Dimulai dari training center kita, yaitu di keluarga kita masing-masing. Hari Jumat yang lalu ada sharing tentang parenting, lalu sharing satu dengan yang lain, dan saya katakan ini pengalaman saya dengan ibu selama ini. Kalau bicara tentang parenting, tentang memperhatikan anak-anak, mengajar anak-anak, hidup bersama dengan anak-anak, rasanya anak saya yang paling besar 32 tahun, dia sempat waktu di Georgia dan di New York pisah dengan kita, ya minus pokoknya selama 31 tahun atau 30 tahun kita terus hidup bersama-sama. So far enjoy, so far happy, but sometimes memang antara ibu dengan anak perempuan sama-sama temperamennya rada tinggi. Kalau notasi itu, notasinya notnya itu ada titik di atasnya. Do, dua-duanya do itu udah. Saya di tengah. Tapi so far so good. 6 bulan yang akan datang baru kita akan merilis anak laki-laki kita. Ketika sudah menikah dan memang sudah komitmennya mereka nggak mau tinggal sama-sama dengan papa mama. Oh good, it's okay. Baru itu merasakan I will be free, karena akan melepas anak laki-laki. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman demi pengalaman seperti itu selama 30 tahun kita hidup bersama-sama, ada anak-anak plus ada cucu. Bagaimana saya dengan ibu mengajarkan mereka tentang perintah Tuhan Yesus? Kalau saya khotbah lagi, mungkin nggak cukup kali ya jadi khotbah di gereja, jadi khotbah lagi ke kita. Ada anak teman dari Kenny, sekarang ada di Meksiko. Waktu di Georgia, waktu ke New York, dia begitu bangun tidur, lalu dia katakan kepada Kenny, Jordan kayaknya datar banget gitu. Maksudnya, kayaknya ini nggak ada ekspresi. Tapi saya nggak merasa seperti itu sebenarnya. Ya. Kalau saya terkenal kayaknya bukan tenang, tapi dilihat marah enggak marah juga, kayaknya marah. Jadi orang-orang bingung bacanya sebenarnya. Tapi it's me. Nah, jadi saya selalu melakukan dalam daily aplikasi untuk mengajarkan tentang perintah Allah kepada anak-anak di rumah. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua punya style masing-masing. Tetapi sekali lagi, mulai dari training center, mulai dari rumah kita,
Bagaimana kita mengajarkan segala perintah-perintah Tuhan kepada orang, anak kita, even pada spouse kita, ya, yaitu terutama tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. To be honest, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajar mereka segala sesuatu yang apa yang telah kuperintahkan kepadamu, itu tidak mudah. Mungkin mudah untuk mengucapkannya. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mungkin menjegal kita. Tetapi janji Tuhan, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu ragu. Karena Tuhan yang mengutus kita, Dia juga yang menjamin kita ketika kita menjalankan misinya. Jaminannya apa? Bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu jaminannya. Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Memang ada kata-kata firman Tuhan seperti domba ada di tengah-tengah serigala. Saya percaya dan saya merasakan ketika kita menjalankan misinya Kristus lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat rumah tangga kita, enggak mudah. Full of suffering sometimes. Ada tekanan demi tekanan yang harus kita pikul ketika kita menjalankan perutusan ini. Ya, jadi sebagai orang-orang yang hidup dalam Kristus, kita perlu iman, kita perlu percaya, dan kita perlu semangat militan. Artinya semangat yang penuh dengan pengabdian, semangat yang penuh dengan confidence, dengan kepercayaan bahwa jaminan mutlak ketika kita melakukan perintah Tuhan ini, bahwa Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Bukan musiman, Dia menyertai kita. 4 musim kalau kita lagi hidup di Amerika ini. Semua musim, semua dalam situasi hidup kita apapun juga, Dia tetap ada dan menyertai kita. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak saudara dan saya ketika kita diperingatkan kembali, disadarkan kembali dengan momen kenaikan Yesus Kristus hari Kamis yang lalu. Biarlah itu menyadarkan kita bahwa kita harus berani menjalankan tugas. Nggak perlu ragu, kita harus konsisten mengekspresikan iman kita. Mulai dengan cara yang sederhana, berani dan tidak perlu ragu, saudara. Ya. Mulai dari cara sederhana, menyediakan waktu yang cukup untuk komunikasi dengan Tuhan yang mengutus saudara. Waktu bisa saudara atur sendiri. Tetapi ini first step yang sangat sederhana untuk membekali kita dapat menjadi misionarisnya Allah di zaman modern ini. Menjadi duta-duta kasihnya. Di mana saudara dan saya bekerja dan tinggal. First stepnya, cara yang paling sederhana, luangkan waktu yang cukup untuk ngobrol intim sama Tuhan Yesus yang mengutus kita, yang memberikan perintah ini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Dia yang mengutus kita, Dia memerintahkan kepada kita, ngobrol dengan Dia. Saya percaya lambat laun saudara akan dibentuk sama Tuhan, makin percaya diri, makin berani, tapi bukan berani brutal. Beraninya berani ada semangat, ada spirit yang berkobar-kobar. Kata Roma katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan semangat, dengan berani, akhirnya saudara bisa melakukan akan tugas misi yang Allah percayakan kepada kita. Ya, berani keluar dari diri sendiri, dari rasa nyaman
zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari pikiran-pikiran, udahlah, yang penting aman lah, yang penting kita bebas lah. Nggak usah neko-neko, nggak usah mulai sesuatu yang aneh-aneh lah. No, kita harus berani tampil beda. Tapi dengan bekal. Tadi indah sekali, kita udah lama nggak nyanyi Mari Masuk. Oh, itu dikomplain banget oleh gereja-gereja karismatik kalau kita nyanyi lagu itu. Ya, Roh Kudus sudah ada di dalam lu, kok minta masuk lagi? Memangnya apa itu nonton sirkus keluar masuk. Tapi bukan kan kata-katanya lebih lengkap lagi, masuk dan tinggal dalam hati. Kayaknya ada suasana yang luar biasa ketika kita nyanyi sama-sama. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Saudara, yakinkan Roh Kudus menjadi penghuni kota dalam hidup, dan Dia yang menjamin saudara dan saya dapat melakukan perintah-perintahnya. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Nanti secara lengkap saudara yang rajin dan ikutan terus dengan prayer meeting, saya akan ceritakan secara lengkap. Akhir-akhir ini saya suka membaca artikel-artikel dari para hamba Tuhan, dari orang-orang yang punya pengalaman very special sama Tuhan. Saudara tahu Rick Warren, tahun gereja gembala satu gereja yang cukup besar, Saddleback, ya, tahun 2002 the best seller dari bukunya The Purpose Driven Life, tanggal Januari 20, 2009 dia pimpin inauguration Barack Obama dan cukup terkenal. Tetapi akhir-akhir ini dia kasih kesaksian, dan ada satu kesaksian dan secara singkat tapi cukup detail. Saya minta istri saya menerjemahkan, jadi sudah diterjemahkan sudah. Cuma sampurasi seperti ini. Anaknya Matthew Warren sepanjang hidupnya mengalami mental illness, sakit kejiwaan. Lalu satu ketika dia datang menghampiri rumah orang tuanya, dan sebelumnya main games sama-sama dengan ayahnya, dengan mamanya. Lalu kata-kata terakhir sebelum dia pamit, karena dia punya rumah sendiri, dia katakan, Dad, I'm so tired, I'm give up. Lalu dia katakan, you tahu, saya tidak akan pernah bisa sembuh. Sudah pergi ke counselor yang profesional, ngobrol dengan seorang hamba Tuhan seperti Daddy dengan Mami yang mendoakan banyak orang juga, dapat medicine yang akurat, tapi gak sembuh-sembuh. Biarlah aku cepat, karena aku tahu kemana aku pergi. Aku pengen cepat ke surga. Itu kata-kata terakhir. Itu terjadi 2013. Jadi dia katakan 8 tahun yang lalu. Jadi kejadiannya 2013. Lalu within 24 hours, Rick Warren dan istrinya merasa curiga. Hanya buru-buru pergi menghampiri rumah si Matthew. Dari luar, mobilnya terparkir di luar. Lalu mereka nggak bisa masuk, udah makin curiga. Akhirnya call police. Dan sementara mereka berdua di garasi, di driveway garasi, mereka hanya menangis. Lalu istrinya baru saja menyelesaikan satu buku yang luar biasa, Choose Joy, pilih kebahagiaan. Tengah-tengah suasana mereka menangis terseduh-seduh,
Lalu Rick Warren hanya berkata kepada istrinya, apakah betul kamu bisa memilih kebahagiaan di tengah-tengah situasi seperti ini? Jadi setelah si polisi itu masuk, mendobrak rumah itu, dan akhirnya keluar membawa sekantong jasad bayi daripada anak ini. Jadi anak ini menyelesaikan hidupnya dengan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama 16 minggu menurut kesaksian baik Kay Warren, Rick Warren, hanya diam dan tidak melayani sama sekali. Selama 16 minggu beliau panggil teman-temannya, hamba-hamba Tuhan, termasuk Greg Laurie, berkhotbah di gereja. Lalu menurut kesaksiannya, kalau bukan karena kelompok kecil yang dia bina selama bertahun-tahun, saat itu mereka datang di tempat di mana Kay and Rick berada di driveway. Kelompok kecil ini datang dan mereka hanya hadir dan hanya berkata, kami akan ke rumah kalian dan bersama dengan kalian. Pengakuan Rick Warren, Tuhan pakai kelompok kecilnya ini untuk tetap membuat dia tegar, untuk tetap membuat dia bertahan. Jadi satu dorongan kepada para penonton, pembaca, dan pendengar, ketika engkau mendengar ada satu keluarga karena kehilangan anggota keluarganya dengan mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, dia katakan, gak perlu engkau berkhotbah lagi 30 menit. Kalau engkau datang ke barbershop salah potong rambut, engkau boleh ngoceh itu 30 menit. Tapi kalau untuk datang melayat ke tengah-tengah orang di mana anggota keluarganya mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, engkau hanya cukup show up and shout. Dengan kehadiran dan berdiam diri, itu sudah more than enough untuk menghibur mereka. Lalu yang saya ingin sampaikan di akhir kesaksian ini, yang menguatkan keluarga ini, baik Kay ataupun Rick, ada 35.000 condolences letters from president, from rock stars, from perdana menteri, dan orang-orang terkenal, pendeta-pendeta gede siapapun juga. Bukan itu yang menguatkan mereka, tapi yang menguatkan mereka ada 2-3 pucuk surat yang datang dari orang biasa yang mengatakan, Matthew, I know you are not here anymore, but your testimony, apa yang kau sampaikan kepadaku, sehingga membuat aku beriman dan aku yakin aku akan masuk surga. Buat orang yang disability, yang mental illness, tapi masih tetap mau melakukan perintah Tuhan. Ada orang-orang yang diselamatkan lewat kehidupannya. Dan itu yang membuat Rick Warren dengan Kay merasa bahagia, walaupun anaknya seumur hidupnya mengalami mental illness, tapi Tuhan mau pakai dia dan ada buah-buah yang nyata. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita semua sehat, kita semua bisa menikmati anugerah Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, terutama menerima jaminan keselamatan buat kita nanti di surga. Adakah kerinduan dan komitmenmu untuk melakukan perintah Tuhan, menjadi duta-duta kasih-Nya? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan, kami belum melakukannya secara sempurna apa yang Tuhan perintahkan. Juga kami menyadari
kami belum sempurna menjadi murid Tuhan. Bagaimana mungkin kami boleh menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan? Biarlah dalam momen kenaikan Tuhan Yesus dalam minggu yang lalu dan berita Injil hari ini dalam Matius boleh menyadarkan kami semua bahwa Tuhan memerintahkannya juga kepada kami sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-Mu Tuhan di zaman sekarang ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun hamba berdoa dalam nama Yesus supaya berkat firman-Mu sungguh Engkau tanamkan dalam lubuk hati kami. Berikan hati seperti yang Engkau miliki, tangan dan kaki untuk kami melakukan misinya Tuhan, tugas-Mu Tuhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.